Salam sehat, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 8 ya. Kebetulan pertemuan ini adalah pertemuan keempat setelah kita ulangan harian. Masih bab yang sama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Akan tetapi indikator yang akan kita pelajari adalah perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Untuk itu, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi jenis perdagangan, membedakan jenis perdagangan, dan menguraikan manfaat perdagangan. Baik perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan internasional nanti akan mengawali pertemuan pada kali ini. Perdagangan antar daerah, antar pulau, dan internasional. Bisa kalian baca satu persatu di situ. Ruang lingkup perdagangan antar daerah, perdagangan antar pulau, dan perdagangan internasional. Gambar ini menampilkan bagaimana kondisi Indonesia dan dunia di tengah pandemi COVID-19, kegiatan perdagangannya. Baik itu perdagangan daerah atau antar pulau atau perdagangan internasional. Bu Ika berharap kalian bisa menganalisa dari gambar-gambar ini. Apa yang terjadi dengan perekonomian Indonesia dan dunia di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pengertian perdagangan, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Baik, perdagangan antar pulau itu kalau di Indonesia ciri khasnya, kalau menurut Ibu, itu di Kalimantan. Dengan adanya pasar apung, ya, pasar apung, pasar tradisional di Kalimantan karena alat transportasinya masih menggunakan sampan, bukan kapal, bukan perahu kecil ya, sampan seperti itu. Jadi dapat disimpulkan apa itu perdagangan anak-anak? Baik, perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Itu perdagangan. Berbeda dengan barter ya anak-anak. Oke, setelah kalian paham mengenai perdagangan, adanya barang dan jasa, Ibu akan memilah seperti apa perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau, daerah itu akan menjadi maju. Mengapa? Karena Indonesia kebetulan negara kepulauan. Kemudian menguntungkan wilayah daerah tersebut yang daerah pinggiran atau daerah yang masih pelosok. Lama-kelamaan daerah tersebut akan menjadi maju, apalagi jika daerah itu mempunyai potensi daerah unggulan, ya. Seperti yang di awal kita ceritakan atau kita jelaskan adanya keunggulan komparatif. Indonesia itu apa keunggulan komparatifnya? Sumber daya alam, Bu. Betul, sumber daya manusianya juga anak-anak, jangan lupa. Indonesia itu kalau di Asia Tenggara nomor 1 jumlah manusianya, jumlah penduduknya. Di dunia peringkat 4. Bisa dikatakan sebagai keunggulan komparatif? Bisa anak-anak, kenapa tidak? Dengan sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif, kita akan menjadi negara yang jauh lebih maju. Tetapi untuk saat ini Indonesia masih menjadi negara berkembang. Itu yang menjadi PR kalian sebagai generasi muda yang nantinya akan membawa negara Indonesia menuju negara maju. Kemudian tujuan perdagangan antar pulau, yang pertama jelas namanya orang berdagang pasti mendapat keuntungan, laba atau profit. Kemudian memperluas jangkauan pasar, betul sekali. Rotan itu tidak hanya di Kalimantan, karena sana merupakan penghasil rotan terbesar di Indonesia. Bisa sampai ke Bengkulu, ke Riau, ke Jambi, ke Padang, diolah menjadi alat-alat rumah tangga, mebel misalnya. Kemudian, setelah kita mencapai tujuan perdagangan, otomatis juga ada faktor pendorongnya. Yang membuat perdagangan itu maju ada faktor pendorongnya. Apa saja? Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, saling melengkapi. Kemudian, perbedaan tingkat harga antar daerah. Setelah kita tahu tujuan perdagangan, manfaat yang akan kita peroleh dari materi perdagangan antar pulau itu apa saja? Iya, yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Ada pertanyaan untuk perdagangan antar daerah atau antar pulau? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke perdagangan antar negara. Apa yang ada di benak kalian tentang perdagangan antar negara? Oke, benar sekali. Ekspor, impor, importir, eksportir, makelar, agen, ya, saham, bursa tenaga kerja, bursa valuta asing. Karena kalian menggarisbawahi antar negara, berarti sudah keluar negara Indonesia. Apa itu perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang pertama merupakan perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik di negara lain. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Atau menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bagaimana aktivitas perdagangan internasional? Oke, yang pertama ekspor adalah menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelakunya eksportir. Yang kedua impor, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Pelakunya importir anak-anak. Kemudian yang ketiga adanya para pelaku kegiatan ekspor dan impor, yaitu eksportir dan importir tadi. Bisa jadi ditambahkan di situ nanti ada makelar, agen, ya, pedagang besar, bisa juga sampai ke retailer. Tanpa retailer perdagangan juga tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian nanti akan mengenal kata devisa, kemudian saham, bursa saham, kemudian bursa tenaga kerja, investor asing, bahkan masyarakat luar negeri. Tanpa masyarakat luar negeri, perdagangan di Indonesia pun tidak akan maju seperti sekarang ini. Perhatikan gambar yang ada di slide PowerPoint ini. Itu merupakan dua investor asing yang akan menanamkan sahamnya di salah satu negara yang akan mereka tuju. Mereka bisa menggunakan kontainer besar. Kita lanjutkan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Ada 4. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi. Untuk beberapa minggu ini, nilai tukar dolar di Indonesia sedang mengalami kenaikan. Bisa kalian lihat di Google atau yang lainnya. Hari ini kalau tidak salah di 14.800. Kemarin 2 hari yang lalu sempat di 15.000 anak-anak. Faktor pendorong ekspor ada 3. Yang pertama keadaan pasar luar negeri. Yang kedua kedaulatan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Yang ketiga kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama memperoleh keuntungan. Yang kedua memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat transfer teknologi modern. Faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Yang keempat adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru. Kemudian adanya perbedaan keadaan sumber daya alam dan iklim. Yang terakhir keinginan membuka kerjasama. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Peluang perdagangan lebih luas, adanya kedaulatan bangsa, kemudian penggunaan kurs tukar.
Baik anak-anak, untuk pertemuan keempat ilmu IPS pada kesempatan ini Ibu cukupkan sampai sekian. Jika ada pertanyaan, kalian boleh japri atau lewat grup WA atau grup mata pelajaran ya. Untuk pertemuan keempat ini belum ada tugas. Terima kasih.